Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Widya. Widya. Selamat malam, Mbak Wiji. Ini udah ada Mbak Wiji, Pak Anom, Pak Kiki, Mbak Fitri, Mbak Antik, Pak Dani, Mbak Fatim, Mbak Selamat malam Erna. Bu Widya. Malam, Malam Bu Widya. malam Mbak Antik. Kemudian ada Mbak Bella, Mas Reza, Mbak Fia, Mbak Nabila, dan Mbak Sulfiani. Dan ternyata Bu Ida sudah bergabung bersama kita ya, rekan-rekan semuanya ya. Selamat malam Bu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ida. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sehat? Bu Ida. Waalaikumsalam. Ya, Selamat malam Bu Ida. malam. Ini Sehat yang Bu hadir masih Ida? separuh ini. Iya. Kalau saya lihat nih Bu Ida, Ya, sepertinya kelompok 5 ya. Benar nggak ya kelompok 5 ini kok tidak ada sama sekali kayaknya ya? nah ini ada yang Hmm, izin ini ya. iya, ada yang masih meeting, ada yang masih di Iya, tempat ada yang kerja. meeting. Kelompok 5 ini ada Mbak Anggi, Mbak Devi, Mbak Dinda, Mbak Diva, kayaknya Mas Eki ya, Eki Pradipta kayaknya pria. Kemudian ada Kalistus, ada Nani Setiati, sepertinya tidak ada. Kalau di kelompok 6, Mas Erik, Mbak Vanessa, Mbak Fitriani, Mahfud, Maja, Karisma. Kalau tadi yang izin ada Mas Mahfud dan Mas Karisma Anang. Hmm. Oh, Mbak Farah ini izin terlambat Bu Ida. Kalau Iya, Mas Mahfudnya izin masuk kerja malam, kemudian em, sebentar Pak. Tadi sempat ada yang izin, cuman saya kok nggak bisa menemukan chatnya ya. Saya buka dengan doa dulu ya Bu Ida ya, sambil ya menunggu silakan Bu. teman-teman lain. Ya, oke. Nah, baik, rekan-rekan sekalian, sembari menunggu rekan-rekan lainnya bergabung, kita awali dulu dengan berdoa supaya apa yang kita kerjakan dan kita lakukan pada malam hari ini bisa berjalan baik dan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Hmm, Bu Ida di kantor atau di rumah ini Bu? Di rumah. Oh di rumah ya. Baik. Nah, teman-teman sekalian, Bu Ida sudah bergabung bersama kami ya bersama kita. Tetapi kalau untuk presentasinya, sebentar ini ada Mbak Fitriani. Mbak Fitriani ini, Ini banyak yang off cam semua ini ya. oh Mbak Fitriani ini kelompok 6. Apakah di sini ada teman-teman yang dari kelompok 5? Kalau saya cek, cek di pengumpulan, memang dari kelompok 5 ini belum mengumpulkan.
Presentasi, tugasnya. iya Bu Ida, presentasi Oh, dan reso. oke, oke. Yang Ya, sudah lengkap itu kelompok 6. kelompok Apakah 6. mau dimulai dulu dengan Ya, kelompok 6? mungkin bisa dimulai dari kelompok 6 saja daripada kita waktunya nanti terbuang. Kelompok 5 biar siap-siap dulu. Mm-mm. Kelompok 6 ini ketuanya Mas Erik ya. Ini ada perwakilan Mbak Fitriani. Kemudian eh, ada Mbak Maja juga. Maja hadir. Oh ya, baik. Hmm, Mbak Maja ya, karena ini kelompok 5 belum ada yang bergabung. Jadi saran dari Bu Ida adalah kelompok 6 dulu yang presentasi. Silahkan dipersiapkan perwakilannya. Kelompok 6 ada Mbak Maya. Ya, Mbak Maya ya. Mas Nah, Eri, Paniza, dan Fitria. Mahfud, Harisma. ya ada 6 orang Bu Ida. Iya, Baik, rekan-rekan sekalian, ini presentasi didahului oleh kelompok 6 untuk Mbak Maja dan tim. Waktu presentasi sekitar 40 sampai 50 menit berupa pemaparan dan tanya jawab. Waktu dan layar saya persilahkan ke Bu Ida dan ke Mbak Maja tim. ya, silakan. Ketuanya bisa menyampaikan. Tampilannya sudah nampak. Judulnya apa ini? Gini Bu, suara saya kedengeran? Ya, silakan. Iya. Permisi Ibu, saya makainya layar 2, soalnya di sini sinyalnya jelek banget. Oke, Ya, nggak baik, apa-apa. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan presentasikan materi mengenai opsi. Selanjutnya, ada beberapa tema di dalam opsi yang akan menjadi pembahasan, yaitu pertama, pengertian opsi, mekanisme perdagangan opsi, kemudian keuntungan dan kerugian opsi, penilaian opsi untuk opsikal, model Black eh Kalau menggunakan penilaian dua untuk sepertinya dividen. mantul ya suaranya, Mbak. Oh, oke Bu, sudah saya matikan yang satunya. Oke. Selanjutnya, untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya, terus kemudian ada Mahmud, ada Fitriani, ada Erik, ada Vanessa, dan ada Karisma. Ada semua lengkap, Mbak? Eh, saya sudah cek di grup, Bu, tapi nggak ada tanggapan sama sekali, Bu. Eh, tapi di Kalau grupnya masuk ya namanya ya.
Ya, ada cuma 4 orang kalau tidak salah itu. Kalau untuk yang lainnya saya tidak tahu. Oke, berarti Mbak Maya sendiri ya, Mbak apa lagi yang ada ini? Siti, Nabila, Silviani, Vanessa, Esa. Izin Ibu, saya bisa lanjutkan? Ya, silakan sambil Ya. dilanjutkan. Kita masuk ke dalam pengertian opsi. Opsi sendiri merupakan instrumen keuangan yang memberikan hak tetapi bukan kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu pada harga yang telah disepakati atau harga strike dalam jangka waktu tertentu. Opsi digunakan dalam pasar modal untuk berbagai tujuan termasuk spekulasi dan lindung nilai atau hedging. Kemudian masih di pengertian opsi, yaitu jenis-jenis opsi. Ada dua, yaitu opsi call atau call option. Yang kedua adalah opsi jual atau put option. Call option memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli aset pada harga yang telah disepakati atau strike price. Untuk put optionnya memberikan hak kepada pemegangnya atau menjual aset pada harga yang telah disepakati. Masih di pengertian opsi juga ada gaya opsi. Untuk gaya opsi dapat dibedakan berdasarkan cara pelaksanaannya. Yang pertama adalah opsi Eropa, hanya dapat dilaksanakan pada tanggal jatuh tempo. Kemudian opsi Amerika dapat dilaksanakan kapan saja sebelum tanggal jatuh tempo. Kemudian ada opsi Bermuda, dapat dilaksanakan pada tanggal jatuh tempo dan juga pada tanggal tertentu sebelum jatuh tempo. Kemudian yang terakhir adalah barrier option yang mengharuskan tercapainya harga tertentu pada aset acuan sebelum dapat dilaksanakan. Kemudian masih di pengertian opsi juga ada premi opsi. Nilai premi opsi terdiri dari dua komponen utama, yaitu nilai intrinsik dan nilai waktu. Untuk nilai intrinsik merupakan selisih antara harga pasar, aset, dan harga kesepakatan. Jika selisihnya negatif, nilai ini dianggap nol. Untuk nilai waktu, mencerminkan potensi keuntungan dari perubahan harga aset sebelum opsi jatuh tempo. Kemudian ada manfaat opsi. Ada dua, yaitu lindung nilai dan relatif rendah. Untuk lindung nilai, opsi digunakan oleh investor dan perusahaan untuk melindungi diri dari risiko fluktuasi harga. Untuk biaya relatif rendah, biaya untuk membeli opsi lebih rendah dibandingkan dengan membeli aset yang mendasarinya secara langsung. Kemudian, next pembahasan adalah mekanisme perdagangan opsi. Seperti halnya sekuritas lainnya, sekuritas opsi bisa diperdagangkan pada bursa efek ataupun pada bursa paralel over the counter market. Pada perdagangan opsi ada sejenis lembaga clearing opsi, yaitu Option Clearing Corporation, OCC, yang berfungsi sebagai perantara antara broker yang mewakili pembeli dengan pihak yang menjual opsi. Transaksi pelaksanaan opsi dilakukan dengan menggunakan perantara OCC, di mana OCC menjadi pembeli untuk semua penjual dan sekaligus menjadi penjual untuk setiap pembeli. Kemudian next pembahasan adalah keuntungan dan kerugian opsi. Untuk keuntungannya ada 5 poin. Yang pertama adalah lindung nilai atau hedging. Merupakan opsi memungkinkan investor untuk melindungi nilai investasi dari resiko fluktuasi harga. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan opsi untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan suku bunga atau nilai tukar. Yang kedua adalah potensi keuntungan tinggi. Opsi memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi langsung pada aset yang mendasarinya. Dengan modal awal yang lebih kecil atau premi, investor dapat mengontrol jumlah aset yang lebih besar. Kemudian yang ketiga ada leverage. Opsi memungkinkan investor untuk memanfaatkan dana yang lebih sedikit untuk mendapatkan eksposur yang lebih besar terhadap pergerakan harga aset. Ini berarti potensi keuntungan bisa jauh lebih tinggi dengan risiko kerugian yang terbatas pada premi yang dibayarkan.
Yang keempat adalah fleksibilitas. Opsi dapat digunakan dalam berbagai strategi investasi, termasuk spekulasi, lindung nilai, dan menghasilkan pendapatan. Investor dapat memilih antara call option dan put option sesuai dengan prediksi mereka terhadap pergerakan harga. Yang terakhir adalah penghasilan tambahan. Untuk penghasilan tambahan ini, investor dapat menjual opsi yang mereka miliki untuk mendapatkan premi, memberikan sumber pendapatan tambahan tanpa harus menjual aset dasar. Untuk kerugian opsinya, ada 5 poin juga. Yang pertama adalah resiko kehilangan premi. Jika opsi tidak dilaksanakan sebelum jatuh tempo, investor akan kehilangan seluruh premi yang dibayarkan. Ini menjadi resiko utama bagi pembeli opsi, terutama jika pasar bergerak melawan posisi mereka. Kemudian yang kedua adalah kompleksitas. Opsi adalah instrumen keuangan yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang mekanisme pasar serta strategi perdagangan. Ketidakpahaman dapat menyebabkan keputusan investasi yang buruk. Terus yang ketiga adalah volatilitas harga. Pergerakan harga yang tidak terduga dapat menyebabkan nilai opsi berfluktuasi secara signifikan sehingga meningkatkan resiko bagi investor yang tidak siap menghadapi perubahan tersebut. Yang keempat adalah biaya transaksi. Biaya perdagangan opsi bisa lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan saham biasa, tergantung pada broker dan jenis opsi yang diperdagangkan. Yang terakhir adalah keterbatasan waktu. Opsi memiliki tanggal kadaluarsa, setelah itu hak untuk membeli atau menjual tidak lagi berlaku. Ini membuat investor harus membuat keputusan dalam jangka waktu tertentu, menambah tekanan dalam pengambilan keputusan investasi. Kemudian next adalah penilaian opsi untuk opsikal. Penilaian opsikal merupakan proses untuk menentukan nilai dari hak untuk membeli aset tertentu pada harga yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Salah satu model yang paling banyak digunakan untuk penilaian ini adalah Black-Scholes Option Pricing Model. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi nilai opsikal ada 5, yaitu harga saham saat ini. Semakin tinggi harga saham saat ini dibandingkan harga strike, semakin tinggi nilai opsikal. Untuk harga strike, semakin rendah harga strike dibandingkan dengan harga saham saat ini, semakin tinggi nilai opsikal. Yang ketiga adalah volatilitas aset. Volatilitas yang lebih tinggi meningkatkan nilai opsikal karena meningkatkan kemungkinan bahwa harga saham akan bergerak di atas harga strike. Yang keempat adalah waktu hingga jatuh tempo. Semakin lama waktu hingga jatuh tempo, semakin tinggi nilai opsikal karena ada lebih banyak waktu bagi harga saham untuk bergerak ke arah yang menguntungkan. Yang terakhir adalah suku bunga bebas resiko. Peningkatan suku bunga dapat meningkatkan nilai opsikal karena mengurangi nilai sekarang dari harga strike. Kemudian masuk ke model Black-Scholes. Yaitu model Black-Scholes merupakan model penilaian call option yang telah banyak diterima oleh masyarakat keuangan. Model Black-Scholes menggunakan 5 variabel, yaitu harga saham, strike price, expiration date, tingkat bunga, volatilitas harga saham. Kemudian ini adalah rumus untuk model Black-Scholes-nya, di mana C merupakan harga call option, S harga saham, X strike price, R tingkat suku bunga bebas resiko jangka pendek, T sama dengan sisa waktu sampai dengan expiration date dalam tahun, kemudian ada standar deviasi harga saham, dan N fungsi densitas kumulatif dari D2 dan D1, nilai dihasilkan dari tabel distribusi normal. Kemudian manfaat model Black-Scholes yaitu ada 4. Yang pertama adalah kerangka teoritis, yaitu menyediakan metode terstruktur untuk menentukan harga wajar suatu opsi. Yang kedua, manajemen resiko, yaitu membantu investor mengelola eksposur resiko terhadap berbagai aset. Yang ketiga, optimisasi portofolio, kemungkinan analisis resiko dan pengembalian dari berbagai opsi. Kemudian yang terakhir adalah efisiensi pasar, meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam perdagangan opsi. Itu merupakan manfaat model Black-Scholes.
Kemudian kelemahannya ada 3, yaitu meskipun sangat berguna, model ini juga memiliki batasan. Hanya berlaku untuk opsi Eropa yang tidak dapat dilaksanakan sebelum tanggal jatuh tempo. Yang kedua, mengasumsikan tidak ada biaya transaksi atau pajak. Yang ketiga, menganggap volatilitas konstan dan distribusi normal dari harga aset. Next pembahasan adalah penyesuaian untuk dividen. Penyesuaian untuk dividen adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengubah jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, baik dalam bentuk tunai maupun saham. Penyesuaian ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk perubahan dalam laba perusahaan, kebijakan dividen, atau kondisi pasar. Kemudian di sini ada cara menghitung dividen. Yang pertama adalah dividen payout ratio atau DPR. Ini adalah rasio yang menunjukkan presentasi laba bersih yang dibagikan sebagai dividen. Rumusnya adalah DPR sama dengan total dividen per laba bersih dikalikan 100%. Contohnya, jika perusahaan memiliki laba bersih 2 miliar dan membagikan 1 miliar sebagai dividen, maka DPR sama dengan 1 miliar per 2 miliar dikalikan 100% sama dengan 50%. Kemudian cara menghitung dividen per share atau DPS, ada rumusnya yaitu DPS sama dengan, ini adalah jumlah dividen yang diterima per lembar ya, per lembar saham. Rumusnya adalah DPS sama dengan total dividen per jumlah saham beredar. Contoh soalnya adalah jika total dividen yang dibagikan adalah 450 juta dan jumlah saham beredar adalah 1 juta lembar, maka DPS sama dengan 450 juta per 1 juta lembar sama dengan Rp450. Kemudian yang ketiga adalah cara menghitung dividen yield. Ini menunjukkan berapa besar dividen yang dapat dibandingkan dengan harga saham saat ini. Dengan rumusnya, dividen yield sama dengan dalam kurung DPS per harga saham dikali 100%. Contoh, jika DPS adalah 450 dan harga saham saat ini adalah 4.500, maka dividen yield-nya adalah 450 per 4.500 dikalikan 100% sama dengan 10%. Kemudian kita masuk penyesuaian dividen dapat dilakukan dalam beberapa situasi, yaitu ada 3. Yang pertama adalah perubahan laba. Jika laba perusahaan meningkat atau menurun secara signifikan, perusahaan mungkin akan menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan untuk mencerminkan kinerja keuangan terbaru. Yang kedua adalah kebijakan perusahaan. Perusahaan dapat mengubah kebijakan dividen mereka berdasarkan strategi bisnis jangka panjang seperti reinvestasi laba untuk pertumbuhan. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, perusahaan mungkin memilih untuk mengurangi atau menangguhkan pembayaran dividen untuk menjaga likuiditas. Kemudian untuk proses pembayaran dividen, penting untuk memahami proses pembayaran dividen agar investor tahu kapan mereka berhak menerima pembayaran, yaitu yang pertama ada declaration date, yaitu tanggal di mana perusahaan mengumumkan jumlah dividen yang akan dibagikan. Kemudian come dividend, hari terakhir pemegang saham dapat membeli saham untuk berhak atas dividen. Kemudian ex-dividend merupakan tanggal di mana investor tidak lagi berhak atas dividen jika membeli saham setelah tanggal ini. Kemudian recording date, tanggal pencatatan pemilik saham yang berhak mendapatkan dividen. Yang terakhir adalah payment date, tanggal di mana pembayaran dividen dilakukan kepada pemegang saham. Demikian presentasi dari saya kelompok 6. Selanjutnya mungkin saya akan membuka sesi tanya jawab. Tapi mohon maaf Ibu, apa saya bisa pakai sesi pertama dan kedua? Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Saya persilakan. Izin bertanya Mbak Maja. Oh iya Pak, monggo. Oh,
Pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada nilai opsi ketika mendekati tanggal kadaluarsa? Tolong dijelaskan, terima kasih. Mohon maaf Pak, apa bisa diketik? Oh gitu, Oh, enggak Pak. ya. Bu, pertanyaannya diketik atau disampaikan aja? Kalau panjang diketik boleh, tolong. Saya langsung ketik ya, Kak. Oh, iya, Kak Maja, saya izin bertanya ya. oke. Tadi mengenai Tanya. opsi Bermuda. Nah, pertanyaannya, dalam situasi pasar, bagaimana opsi Bermuda dapat dilaksanakan sebelum atau pada tanggal jatuh tempo yang bisa memberikan keuntungan yang strategis? Baik. Minta tolong dijelaskan ya, Kak. Terima kasih. Oke. Mbak Maja sudah di chat ya. Terima kasih. Oh, iya. Iya Pak. Izin bertanya, Mbak Maja. Monggo. Oke, saya bertanya, bagaimana sih totalitas mempengaruhi harga opsi menurut model Black-Scholes? Apa perlu saya chat, Mbak Maja? Iya, tolong di. Oke, sehat. Nah, karena banyak ya, jadi saya kalau catat satu persatu nggak bisa. Oke, oke. Ya, makasih Mbak Maja ya. Paham Mbak Maja, timnya nggak ada lagi Ya. ya yang kelompoknya ya. Eh, iya Pak, jadi saya itu sudah buat kelompok, terus saya masukkan, memang ada beberapa yang memang tidak saya ketemukan nomornya di grup, tapi saya masukkan yang ketemu-ketemu, cuma 4 orang, tambah saya 4 orang, dan saya tanya ke siapanya, nggak ada balasan dan lain-lain, ya saya presentasi sendiri. Ya, hari ini berarti kamu individu ya. Kalau individu Semangat Mbak mungkin Maja, bisa, semangat Mbak Maja. iya. Mbak Maja Semangat usul Mbak, aja. Semangat aja. one man Semangat two. Kak Maja, semangat. Mbak Maja Ya, Mbak Maja. aja kali Harus bisa pertanyaannya. Mbak Maja. Insya Allah, makasih. Saya bisa jawab dari tadi yang pertama siapa? Aku Mbak Maja. Kak Kiki. Oh, ide, Pak Kiki. Iya, soalnya Oke. adalah bentar ya, Pak Kiki. Apa yang terjadi pada nilai opsi ketika mendekati tanggal kadaluarsa? Jadi untuk mendekati tanggal kadaluarsa ini mengalami beberapa perubahan signifikan, yaitu ada 2 komponen, yaitu nilai intrinsik dan nilai waktu. Kalau untuk nilai intrinsik sendiri itu selisih antara harga pasar aset yang mendasari dan harga strike dari opsi. Nilai intrinsik ini sebenarnya itu ada nilai kal, nilai intrinsik, jadi ada rumusnya sendiri. Nilai intrinsik kurang max sama dengan 0 atau harga pasar kurang harga strike. Jadi ada rumusnya. Kemudian untuk nilai waktu ini merupakan komponen dari premi opsi yang mencerminkan potensi pergerakan harga aset sebelum opsi kadaluarsa. Jadi ada nilai intrinsik, ada nilai waktu, kemudian ada bukan cuma 2 saja, jadi ada volatilitas dan aktivitas pasar, ada pengaruh pada harga opsi, dan ada teori Max Planck. Jadi untuk keseluruhannya, ketika mendekati tanggal kadaluarsa, nilai opsi dipengaruhi oleh pengurangan nilai waktu dan perubahan dalam nilai intrinsik berdasarkan pergerakan harga pasar. Jadi investor itu perlu memahami dinamika ini untuk membuat keputusan trading yang tepat sebelum opsi mereka itu kadaluarsa. Begitu Pak Kiki. Wah, luar biasa Mbak Maja. Terima kasih sangat Mbak Maja. Berapa Mbak Maja? Thank you Mbak Maja. Terima kasih Pak. Kemudian ini saya jawabnya pelan-pelan ya. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Via ya. Iya, betul Yuk, Kak. tanya yuk. Yang merasa bertanya yuk.
Pertanyaannya adalah apa itu volatilitas tersirat dan bagaimana pengaruhnya terhadap perdagangan opsi. Untuk volatilitas tersirat itu atau biasanya dibilang implied volatility atau IV itu merupakan ukuran yang menggambarkan ekspektasi pasar terhadap fluktuasi harga suatu aset di masa depan. Jadi untuk volatilitas tersirat ini tidak dapat diukur secara langsung, melainkan itu dapat dihitung dari harga opsi menggunakan model penetapan harga seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu model Black-Scholes. Nah, kemudian untuk pengaruhnya terhadap perdagangan opsi, itu ada beberapa, ada 5. Yang pertama itu pengaruhnya itu ada di harga opsi. Kemudian ada di strategi perdagangan. Nah, strategi perdagangan ini juga ada di strategi bullish dan strategi bearish. Strategi bullish ini jika seorang trader percaya bahwa volatilitas akan meningkat, mereka mungkin membeli call option untuk memanfaatkan potensi kenaikan harganya. Kalau untuk strategi bearishnya itu sebaliknya dari strategi bullish, jika trader memperkirakan penurunan volatilitas, mereka mungkin menjual opsinya untuk mendapatkan premi atau harga yang lebih murah sebelum penurunan terjadi. Kemudian ada pergerakan pasarnya. Jadi dilihat dari pergerakan pasarnya juga. Kemudian ada indikatornya sentimen pasar. Kemudian ada time desi. Nah, jadi untuk volatilitas tersirat itu harus dipahami bagaimana caranya untuk berfungsi dan bagaimana ia mempengaruhi oleh kondisi pasar, juga dapat membantu trader untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Dengan memantau volatilitas tersirat, trader dapat mengantisipasi perubahan dalam dinamika pasar dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan ekspektasi pergerakan harga di masa depan. Apa bisa diterima jawabannya, Kak Pia Putri? Baik, Kak. Terima kasih, Kak Maja. Ya. Semangat Kak Majel, semangat. Mbak Maja, aku Bisa. udah chat ya Oh, pertanyaannya. saya jawabnya berurutan di chat ya. Baik. Nah, untuk kemudian saya jawab pertanyaan dari Mas Gangsar, Kak Gangsar. Jadi pertanyaannya adalah apa perbedaan antara pembayaran dividen dan rasio penghasilan laba ditahan? Pembayaran dividen dan rasio penghasilan laba ditahan itu memiliki peranan yang berbeda dalam manajemen keuangan perusahaan. Untuk pembayaran dividen itu berfokus pada distribusi laba kepada pemegang saham. Sementara rasio penghasilan laba itu ditahan menunjukkan seberapa banyak laba yang ditahan untuk mendukung pertumbuhan dan kebutuhan modal perusahaan di masa depan. Jadi sangat penting untuk memahami kedua konsep ini bagi investor dalam mengevaluasi kesehatan finansial dan strategi pertumbuhan perusahaan. Untuk Mas Gangsar bisa diterima jawabannya. Baik, Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih. Kemudian saya akan jawab pertanyaan dari Pak Dani. Bagaimana volatilitas mempengaruhi harga opsi menurut model Black-Scholes? Jadi untuk volatilitas ini itu salah satu faktor kunci ya dalam penetapan harga opsi menurut model Black-Scholes-nya. Jadi untuk peningkatan volatilitas itu akan meningkatkan nilai opsi karena meningkatkan potensi keuntungan bagi pemegang saham. Sebaliknya, kalau ada penurunan volatilitas akan menurunkan nilai opsinya. Jadi untuk pemahaman tentang volatilitas dan bagaimana ia berfungsi dalam konteks model Black-Scholes ini, itu ya sangat penting bagi trader
dan investor dalam membuat keputusan perdagangan yang tepat. Begitu, Pak Dani. Ya, Mbak Maja. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Tiwi, yaitu bagaimana Anda akan menggunakan opsi untuk melindungi portofolio investasi Anda dari resiko penurunan harga. Nah, untuk melindunginya itu ada beberapa langkah yang digunakan, yaitu yang pertama adalah membeli opsi put, yang kedua adalah menggunakan strategi hedging, yang ketiga adalah memakai diversifikasi portofolio, yang keempat adalah manajemen risiko yang ketat, kemudian monitoring berita dan peristiwa ekonomi. Nah, untuk menggunakan opsi, khususnya untuk opsi put ini, itu menurut saya merupakan cara, bukan menurut saya sih, ini salah satu pilihan cara efektif untuk melindungi portofolio investasi dari resiko penurunan harga. Dengan menerapkan strategi hedging dan memadukannya dengan diversifikasi serta manajemen risiko yang ketat, investor itu dapat mengurangi dampak negatif dari fluktuasi pasar dan melindungi nilai investasi mereka secara keseluruhan. Begitu, Kak Tiwi. Oke, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Pertanyaan dari Kak Esi, apa hubungan antara rasio pembayaran dividen dan stabilitas keuangan? Lalu bagaimana perubahan dalam kebijakan dividen perusahaan dapat mempengaruhi rasio pembayaran dividen? Jadi untuk rasio pembayaran dividen ini adalah indikator penting dalam stabilitas keuangan suatu perusahaan. Nah, hubungannya antara rasio ini dan kesehatan finansial mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan mengelola arus kas secara efektif. Jadi untuk perubahan dalam kebijakan dividen itu dia berpengaruh dalam rasio secara signifikan, memberikan sinyal kepada investor tentang arah strategis dan kesehatan keuangan perusahaan di masa depan. Jadi hubungan antara rasio pembayaran dividen dan stabilitas keuangan ini itu ada beberapa hubungannya dalam beberapa poin, yaitu dalam indikator kesehatan keuangan, ada kepercayaan investor, kemudian ada reinvestasi dan pertumbuhan, kemudian ada resiko keberlanjutan dividen. Untuk pengaruh perubahan kebijakan dividen ini terhadap rasio pembayaran dividen, itu juga ada pengaruhnya. Pengaruhnya itu dalam peningkatan pembayaran dividen. Jadi, jika perusahaan memutuskan untuk meningkatkan pembayaran dividen, rasio pembayaran dividen akan meningkat. Kemudian ada pengurangan pembayaran dividen. Sebaliknya dari peningkatan pembayaran dividen, jika perusahaan menghadapi tantangan keuangan atau membutuhkan lebih banyak dana untuk investasi, manajemen itu mungkin memutuskan untuk mengurangi atau bahkan menangguhkan pembayaran dividen. Kemudian ada perubahan strategi pertumbuhan. Jika perusahaan beralih dari strategi pertumbuhan agresif menjadi fokus pada stabilitas dan pengembalian kepada pemegang saham, mereka mungkin akan meningkatkan rasio pembayaran dividen sebagai bagian dari strategi baru. Kemudian ada respon terhadap kondisi pasar. Ini merupakan kebijakan dividen juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan pasar secara keseluruhan. Tapi situasi ini tidak pasti ya, ketidakpastian ekonomi, biasanya perusahaan mungkin memilih untuk menahan lebih banyak laba sebagai cadangan sehingga menurunkan rasio pembayaran dividen. Begitu Kak Isi. Makasih Kak Maja penjelasannya. Ya, terima kasih. Ini Mbak Maja luar biasa ini ya. Teman yang lain tidak ada yang bantu ini. Mana teman-teman yang lain ini? Harus kasih nilai Tapi lebih tuh dari Bu buat Kak Maja. Dia sendirian loh. Apa Bu? Nah, ya itu, makanya kok sendirian gitu loh. Yang lain mana itu kelompok yang lain? Padahal ada 6 orang ini. Saya sudah hubungi Bu sebelumnya, tapi ada yang izin kerja di saya, terus saya bilangnya
Izinnya mohon di Ibu dosen aja, di Ibu Ida aja, jangan di saya. Strong, Mbak Mojanya strong. Bu Ida, Kak Maja tuh wajib dapat nilai 300. Bukan Iya, plus luar lagi biasa. itu, Bu. Plus Remaja Semua luar di-handle biasa. sendiri nih. Teman-teman yang lain pada tidak ada yang We membantu. support you, Kak Maja. Fighter nih. Harus tetap semangat ini karena pertanyaan-pertanyaannya banyak banget ini. Oke, Bu. Iya, insya Allah. Tidak apa-apa, pelan-pelan. Silakan. Baik, Bu. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Anom Kuswara ya. Jelaskan asumsi utama yang mendasari Black Scholes dan bagaimana asumsi tersebut mempengaruhi validitas model dalam kondisi pasar nyata. Jadi untuk asumsi utama model Black Scholes ini dan pengaruhnya terhadap validitas di pasar nyata, asumsi model utama Black Scholes ini ada beberapa. Jadi ada opsi Eropa, tidak ada ini untuk opsi Eropa ini. Model ini mengasumsikan bahwa opsi yang dihitung adalah opsi Eropa yang hanya dapat dilaksanakan pada tanggal jatuh tempo. Kemudian asumsi utama model Black Scholes ini adalah tidak ada dividen. Model ini itu mengasumsikan bahwa aset yang mendasari tidak membayar dividen selama umur opsi. Jadi keuntungan dari investasi itu berasal dari apresiasi harga saham, bukan dari distribusi keuntungan. Kemudian asumsi utama model Black Scholes yang ketiga adalah pasar efisien. Nah, untuk model Black Scholes ini mengasumsikan bahwa pasar adalah efisien, di mana harga aset mencerminkan semua informasi yang tersedia. Yang keempat itu adalah volatilitas konstan. Nah, untuk model ini mengasumsikan bahwa volatilitas harga aset itu merupakan konstan sepanjang umur opsi. Jadi berarti bahwa tingkat ketidakpastian tentang pergerakan harga itu tidak berubah seiring waktu. Kemudian tingkat bunga bebas resiko konstan. Nah, untuk model ini itu mengasumsikan bahwa tingkat bunga bebas resiko itu merupakan adalah konstan selama periode opsi. Jadi ini itu mengisyaratkan bahwa investor dapat meminjam dan meminjamkan uang dengan suku bunga tetap. Kemudian ada pergerakan harga aset. Nah, untuk harga aset sendiri itu dia mengikuti gerakan Brownian geometris. Itu yang berarti bahwa perubahan harga bersifat acak dan terdistribusi log normal. Jadi itu menunjukkan bahwa harga tidak bisa menjadi negatif dan memiliki kecenderungan untuk bergerak ke atas seiring waktu. Nah, kemudian pengaruh asumsinya terhadap validitas model. Untuk pengaruhnya itu adalah, yang pertama adalah dalam keterbatasan opsi Eropa. Untuk keterbatasan opsi Eropa ini pengaruhnya hanya berlaku untuk opsi Eropa, penggunaannya menjadi terbatas dalam konteks pasar. Jadi, tapi biasanya itu banyak juga opsi yang diperdagangkan adalah biasanya banyak juga yang diperdagangkan opsi, yaitu opsi Amerika biasanya untuk opsi Eropa itu. Nah, biasanya ini membuat perbedaan antara harga teoritis yang dihitung oleh model dan harga pasar aktual. Kemudian pengaruh asumsi yang kedua adalah pengabaian dividen. Jadi ketika perusahaan membayar dividen, nilai saham biasanya itu akan turun setelah tanggal ex-dividen. Kemudian ada volatilitas tidak konstan. Nah, volatilitas tidak konstan ini biasanya di pasar nyata seringkali tidak konstan dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Biasanya itu faktor eksternal seperti berita ekonomi atau peristiwa politik. Kemudian ada pasar tidak selalu efisien. Pengaruhnya itu dalam praktiknya itu biasanya pasar seringkali tidak sepenuhnya efisien. Dan terdapat peluang arbitrase yang mungkin muncul akibat informasi asimetris atau biaya transaksi yang ada. Biasanya itu menyebabkan perbedaan
antara harga yang diprediksi oleh model dan harga pasar aktual. Untuk tingkat bunga, kemudian ada tingkat bunga berubah. Nah, untuk tingkat bunga berubah ini, biasanya suku bunga bebas risiko mungkin berfluktuasi selama periode opsi. Jadi asumsi suku bunga konstan dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan nilai opsi. Baik, Mbak Manja, cukup jelas. Jadi Terima kasih Mbak itu, Manja penjelasannya. terima kasih. Pertanyaan dari Kak Ati ya, bagaimana perlakuan pajak terhadap keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan opsi di berbagai negara? Oke, saya mencoba menjelaskan. Jadi, perlakuan pajak terhadap keuntungan itu dari perdagangan opsi di berbagai negara. Jadi, untuk perlakuan pajak terhadap keuntungan yang dihasilkan itu bervariasi di setiap negara. Jadi, tergantung pada kebijakan perpajakan yang berlaku. Kayak seperti di Indonesia, keuntungan yang diperoleh dari perdagangan opsi termasuk dalam kategori pajak penghasilan, yaitu PPh. Nah, itu terdiri dari pajak penghasilan, di mana keuntungan dari perdagangan opsi dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan PPh. Jadi ada pasalnya sendiri. Saya nggak tahu pasal mungkin pasal tentang pajak ya. Dan kemudian ada pelaporan pajak. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu warga negara Indonesia itu melakukan transaksi di bursa luar negeri, tetapi tetap wajib melaporkan keuntungan tersebut dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Jika ada pajak yang dipotong oleh negara asal, hal ini dapat dijadikan kredit pajak untuk mengurangi kewajiban pajak di Indonesia. Kemudian ada di negara Amerika. Kalau di Amerika Serikat itu dari perdagangan opsi itu tergantung pada jenis opsi dan durasi kepemilikan. Jadi yang pertama adalah dilihat dari keuntungan modal jangka pendek dan panjang. Jika opsi dijual dalam waktu kurang dari 1 tahun, keuntungan dikenakan pajak sebagai keuntungan modal jangka pendek yang dikenakan tarif pajak biasa. Nah, jika opsi dipegang lebih dari 1 tahun, keuntungan dikenakan pajak sebagai keuntungan modal jangka panjang dengan tarif yang lebih rendah. Kemudian memakai pajak dividen. Jika opsi yang diperdagangkan terkait dengan saham yang membayar dividen, dividen tersebut juga akan dikenakan pajak. Jadi untuk perlakuan pajak terhadap keuntungan dari perdagangan opsi itu sangat bervariasi di berbagai negara dan itu tergantung pada kebijakan perpajakan lokal serta jenis transaksi yang dilakukan. Nah, untuk investor juga perlu memahami peraturan perpajakan yang berlaku di setiap negara mereka serta potensi kewajiban pelaporan untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan resiko hukum yang terkait perpajakan. Jadi, selanjutnya juga bisa juga konsultasi dengan penasehat pajak atau akuntan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kewajiban perpajakan terkait perdagangan opsi. Itu Kak Ati. Makasih Mbak Manja. Iya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ya, masih ada. iya Bu, masih ada dari Kak. Nggak apa-apa. Pelan-pelan, karena sendirian ini. Kasihan ini. Mana 6 orang ini tidak ada yang membantu sama sekali loh.
Ini ngerjakan juga sendiri nih Mbak Maja ya? Nggih, Bu. Hmm, Saya nggak akan diskusi bersama-sama berarti ini. sudah saya hubungi, Bu. Jadi saya sebelum bikin materi itu saya memang sudah hubungi, tapi saya masukkan dalam grup, namun tidak ada Iya, tanggapan. Jadi saya takut juga terlambat, ya oke. mendingan saya bikin sendiri, Bu. Oke, oke. Nggak apa-apa. Eh, Bagus. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Wiji. Bagaimana opsi bermuda dapat dilaksanakan sebelum tanggal jatuh tempo guna memberikan keuntungan yang strategis? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tentang pengertian opsi bermuda ini. Nah, untuk opsi bermuda ini merupakan jenis kontrak opsi yang memungkinkan pemegangnya untuk melaksanakan opsi pada tanggal tertentu sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, pada tanggal jatuh tempo itu sendiri, jadi menjadikan kombinasi antara opsi Amerika yang dapat dilaksanakan kapan saja sebelum jatuh tempo dan opsi Eropa yang hanya dapat dilaksanakan pada tanggal jatuh tempo. Jadi ada kombinasi antara Amerika dan opsi Eropa karena dilaksanakan pada tanggal jatuh tempo. Kemudian untuk pelaksanaan opsi bermuda sebelum tanggal jatuh temponya. Nah, itu ada beberapa cara pelaksanaannya. Yang pertama itu yang dapat dilakukan ya. Yang pertama itu adalah tanggal pelaksanaan yang ditetapkan. Jadi contohnya jika seseorang investor memiliki opsi dengan tanggal pelaksanaan di awal setiap bulan, mereka dapat memanfaatkan pergerakan harga saham yang terjadi sebelum tanggal tersebut. Kemudian ada strategi hedging. Nah, untuk strategi hedging ini, jika harga saham turun di bawah harga strike menjelang tanggal pelaksanaan, berarti investor dapat menjual saham dengan harga strike yang lebih tinggi. Nah, kemudian ada mengambil untung dari pergerakan harga. Nah, jika harga aset meningkat secara signifikan sebelum tanggal jatuh tempo, investor dengan opsi call bermuda dapat melaksanakan opsi tersebut pada tanggal pelaksanaan untuk membeli saham dengan harga lebih rendah daripada harga pasar yang saat itu. Jadi itu memungkinkan mereka, investornya, untuk mengunci keuntungan sebelum jatuh temponya. Kemudian untuk fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk pengambilan keputusan ini, dengan adanya beberapa tanggal pelaksanaan, investor itu memiliki fleksibilitas lebih dalam menentukan waktu terbaik untuk melaksanakan opsi berdasarkan kondisi pasar. Jadi memberikan kesempatan untuk investor untuk melakukan penyesuaian strategi sesuai dengan pergerakan harga dan ekspektasi pasar. Jadi untuk pemahaman tentang mekanisme dan strategi penggunaan opsi bermuda sangat penting bagi trader dan investor di pasar keuangan. Dengan memanfaatkan kondisi pasar yang menguntungkan juga, investor dapat diuntungkan. Jadi begitu Kak Wiji. Kak Maja, keren sekali. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Kak. Kemudian pertanyaan Ya, dari masih ada. Ketika kita membeli saham di X date dengan nominal tertentu, apakah kita masih mendapatkan dividen atas saham tersebut? Dan apa perbedaan membeli saham perusahaan yang akan membagikan dividen saat CAM date dengan X date? kita membeli saham di XD dengan mendapatkan dividen. Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Kak Iqbar Septiawan. Ketika kita membeli saham di X date dengan nominal tertentu, apakah kita masih mendapatkan dividen atas saham tersebut? Dan apa perbedaan membeli saham perusahaan yang akan membagikan dividen saat CAM date dengan X date?
Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda masih mendapatkan dividen jika membeli saham di ex-date? Jika Anda membeli saham di tanggal ex-date, maka Anda tidak akan mendapatkan dividen atas saham tersebut. Kenapa? Karena pembeli saham perusahaan itu akan membagikan dividennya saat come date versus ex date. Jadi untuk come date versus ex date-nya itu, come date-nya itu adalah tanggal terakhir di mana investor masih berhak atas dividen yang akan dibagikan. Jika Anda membeli saham pada atau sebelum tanggal ini, Anda akan berhak atas dividen. Nah, untuk ex date-nya itu di mana saham tidak lagi berhak atas dividen yang dinyatakan oleh perusahaan. Jadi jika Anda membeli saham setelah tanggal ex date, Anda tidak akan berhak atas dividen. Nah, kemudian apakah masih mendapatkan dividen jika membeli di ex date? Tidak. Jika Anda membeli saham di tanggal ex date, Anda tidak akan mendapatkan dividen atas saham tersebut. Jadi Anda harus membeli saham sebelum tanggal come date untuk berhak atas dividen. Kemudian ada perbedaan membeli di come date versus ex date. Untuk membeli di come date, jadi jika membeli saham atau sebelum tanggal come date, Anda akan berhak atas dividen yang akan dibagikan. Jadi Anda masih dapat menjual saham setelah tanggal ini dan masih berhak atas dividen karena Anda telah memenuhi syarat sebelum tanggal come date. Nah, jika Anda membeli di ex date, perbedaannya untuk di ex date itu ketika membeli saham setelah tanggal ex date, Anda tidak lagi berhak atas dividen yang akan dibagikan. Jadi harus membeli saham sebelum tanggal come date untuk berhak atas dividen. Mungkin begitu penjelasan dari saya, Akbar. Terima kasih banyak Kak Maja. Ya, terima kasih. Masih ada 2 ini ya. Iya, Ibu. Ya oke, enggak apa-apa. Udah waktunya dihabiskan. Tinggal 2 ini waktunya habis. Enggak, Bu. Luar biasa ini. Ayo bisa Kak Mungkin Maja 2 lagi. sambil silakan berpikir dulu untuk yang pertanyaan berikutnya karena tinggal 2. Saya ingin menanyakan dulu nama yang dalam kelompok yang ada, ya. Ada Mas Erik. Ada Mas Erik? Halo Mas Erik, sepertinya di sini memang enggak ada ya, enggak masuk ya? Maaf Bu, kayaknya Mas Erik itu nggak melanjutkan lagi kayaknya. Soalnya sekarang udah di Korea dia. Oh, ada di Korea. Oke. Berarti Mas Erik ini memang enggak ada ya. Kemudian ada Mbak Vanessa. Ada Mbak Vanessa? Bentar, di sini ada nggak namanya? Vanessa. Ya, sepertinya tidak ada juga ya. Ya, Vanessa juga tidak ada, tidak hadir Mbak Adi. Mbak Fitriani. Mbak Fitri ini ada ini namanya. Mbak Fitriani ada hadir? Halo Mbak Fitriani. Bisa dengar suara saya Mbak Fitriani? Nah, ini kayaknya hanya namanya saja yang nampak ini. Oke, Mbak Fitriani memang bisa dikatakan tidak hadir juga ya, walaupun hadir di sini tapi orangnya tidak ada ini. Kemana ini? Mas Mahfud, namanya juga sepertinya tidak ada ya di sini ya, tidak masuk ya. Izin Ibu tadi di grup itu Mas Mahfudnya itu chat minta izin katanya itu setiap hari Jumat itu memang dari awal saya masukkan di grup itu izinnya
kerja lembur kalau hari Jumat. Terus izin di saya bilang, terus bagaimana dengan saya gitu. Terus saya bilang, izinnya di Ibu Ida aja gitu, jangan di saya. Oh, oke. Jadi setiap Jumat memang tidak pernah bisa hadir ya, berarti. Iya Ibu. Nah, ya berarti tidak ada perkuliahan sama sekali. Kemudian Mbak Karisma, tidak ada juga ya? Namanya sepertinya tidak ada juga. Mbak Karisma. Oke, semangat ini buat Mbak, silakan dilanjut, Oh, tinggal 2. gitu. Iya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Widi. Bagaimana pemilihan, tolong dijelaskan bagaimana pemilihan strike price yang tepat dapat membantu investor dalam menentukan strategi investasi menggunakan opsi. Jadi untuk pemilihan strike price yang dapat membantu investor dalam menentukan strategi itu ada beberapa, yaitu adalah yang pertama menentukan potensi keuangan. Nah, dalam potensi keuangan ini ada in the money. Jika strike price untuk call optionnya berada di bawah harga pasar saat ini, atau put option berada di atas harga pasar, maka opsi tersebut dianggap in the money. Nah, kemudian di dalam menentukan potensi keuntungan itu ada out of the money. Nah, sebaliknya dari in the money, jika strike price untuk call optionnya berada di atas harga pasar atau untuk put option berada di bawah harga pasar, maka opsi tersebut dianggap out of the money. Nah, kemudian untuk membantu investor menentukan strategi investasi itu ada strategi berdasarkan toleransi resiko. Nah, strategi berdasarkan toleransi risiko ini ada 2 di dalamnya, yaitu strike price rendah dan strike price tinggi. Untuk strike price rendahnya itu memilih strike price yang lebih rendah untuk call atau lebih tinggi untuk put dapat mengurangi resiko, tetapi mungkin memerlukan premi yang lebih tinggi. Nah, untuk strike price tingginya itu memilih strike price yang lebih tinggi dapat mengurangi biaya premi, tetapi meningkatkan resiko karena opsi mungkin tidak akan berakhir in the money. Nah, kemudian ada pengaruh terhadap biaya premi. Untuk pengaruh biaya premi itu di dalamnya ada strike price dekat dengan harga pasar dan strike price jauh dari harga pasar. Nah, untuk strike price dekat dengan harga pasar, opsi dekat dengan harga pasar cenderung memiliki premi lebih tinggi. Karena apa? Karena memungkinkan untuk menjadi in the money yang lebih besar. Nah, untuk strike price jauh dari harga pasar, itu biasanya memiliki premi lebih rendah, tetapi memiliki peluang lebih kecil untuk memberikan keuntungan. Dan kemudian ada waktu hingga jatuh tempo. Nah, untuk pemilihan strike price waktu jatuh tempo ini harus dipertimbangkan waktu jatuh tempo opsinya. Opsi dengan waktu jatuh tempo yang lebih lama memberikan lebih banyak kesempatan bagi harga aset untuk bergerak ke arah yang menguntungkan. Sehingga pemilihan strike price dapat disesuaikan berdasarkan ekspektasi pergerakan harga selama periode tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah volatilitas aset, dilihat dari volatilitas aset dasar. Dalam menentukan investasi itu, dalam opsinya itu ada 2, dalam kondisi volatilitas tinggi. Nah, di mana investor mungkin memilih strike price yang lebih agresif untuk memanfaatkan pergerakan harga besar. Kemudian ada sebaliknya juga, dalam kondisi volatilitas rendah, memilih strike price yang konservatif, mungkin lebih bijaksana untuk mengurangi resiko. Jadi itu mungkin untuk membantu investor dalam menentukan strategi investasi menggunakan opsi. Begitu Kak Widi. Kasih, insya Allah cukup. Ya, terima kasih. Baik, sudah habis ya? Tinggal 1, Bu. Oh, tinggal 1. Iya. Mbak Erna.
Pertanyaan dari Mbak Erna, kapan waktu yang terbaik untuk membeli dan menjual opsi? Nah, kalau untuk membeli opsi itu ada beberapa, yaitu sebelum pengumuman penting. Sebelum pengumuman penting itu seperti laporan pendapatan atau pengumuman kebijakan moneter itu memberikan peluang keuntungan. Jadi diharapkan pergerakan harga yang signifikan setelah jadi berita dirilis, membeli opsi sebelum pengumuman tersebut dapat menguntungkan. Kemudian dalam membeli opsi itu dilihat dari ketika volatilitas tinggi. Jika volatilitas pasar meningkat, harga opsi cenderung naik. Membeli opsi saat volatilitas rendah dapat memberikan premi yang lebih murah. Sebaliknya, jika Anda mengharapkan volatilitas meningkat, membeli opsi sebelum lonjakan volatilitas dapat menguntungkan. Kemudian untuk membeli opsi itu dilihat dari saat tren pasar naik atau bullish. Nah, jika percaya bahwa harga aset akan naik, membeli call option saat tren bullish dapat memberikan keuntungan. Kemudian dalam memberi opsi itu dilihat saat terjadi koreksi pasar. Jika pasar mengalami penurunan harga sementara koreksi, ini bisa menjadi kesempatan untuk membeli opsi call pada harga yang lebih rendah dengan harapan bahwa harga akan kembali naik. Nah, untuk menjual opsi itu ada beberapa poinnya. Yang pertama adalah setelah mencapai target harga. Jadi, jika membeli opsi mencapai target harga atau nilai yang diinginkan, pertimbangkan untuk menjualnya. Itu membantu mengunci keuntungan sebelum potensi penurunan harga. Kemudian, dalam menjual opsi itu dilihat sebelum tanggal jatuh tempo. Menjual opsi sebelum tanggal jatuh tempo dapat membantu menghindari resiko kerugian. Jika harga aset bergerak melawan jika harga aset itu melawan posisi. Jadi jika opsi masih memiliki nilai waktu, mungkin bisa mendapatkan premi yang baik meskipun tidak melaksanakan haknya. Kemudian untuk menjual opsi, kita lihat dari ketika volatilitas menurun. Jika volatilitas pasar menurun setelah membeli opsi, nilai premi opsi cenderung turun. Dalam situasi ini biasanya penjual opsi sebelum penurunan lebih lanjut dapat membantu memaksimalkan keuntungan. Kemudian untuk menjual opsi itu kita lihat saat sentimen pasar negatif. Jika ada perubahan sentimen negatif terhadap aset yang mendasari, harus dipertimbangkan untuk menjual opsi sebelum harga turun lebih jauh. Jadi ini bisa melindungi nilai investasi. Begitu Kak Erna. Oke, Kak Maja, saya penasaran deh, ada contoh yang gimana sih, Kak? Contoh-contohnya gitu ya. Karena kan kayak opsi kan saya juga baru pertama dengar nih. Jadi pengen lebih tahu lebih banyak sih. Ada nggak ya contohnya, Kak Maja? Contoh tentang opsi ya Kak ya. Iya, selain yang tadi ada di materi ya. Karena kan dari materi Nah, saya udah bisa lihat tuh. Tapi pengen tahu aja contoh nyatanya tuh ada nggak ya gitu. Makasih, Kak. oke baik. Baik, teman-teman, sebelum Mbak Maja menjawab ya, sambil menunggu jawaban dari Mbak Maja, mungkin perlu saya sampaikan sedikit berkaitan dengan kelompok 5. Kelompok 5 adakah di sini? Kelompok 5 ada? Mestinya kelompok 5 siapa aja? Belum cek nih, kelompok 5 siapa aja kelompok 5 ini? Kelompok 5 siapa aja ya Bu Widya ya? Saya lihat di WA Bu ada Anggi, Devi, Dinda, Diva, Eki, Kalistu, sama Nani. Oke, berarti di dalam pertemuan kita ini tidak ada ya memang orangnya ya?
Sepertinya nama Kalistus juga nggak ada. Betul Bu Ida, tidak ada. Memang dari awal sepertinya tidak pernah hadir ya Bu. Oh, memang tidak pernah hadir ya. Oke, kalau memang tidak hadir berarti kelompok 5 tidak ada ya memang ya. Oke, tidak apa-apa. Berarti yang memang seharusnya kelompok 5 untuk hari ini nggak ada. Teman-teman, untuk minggu berikutnya kita UAS ya. UAS kita di minggu berikutnya nanti UASnya tetap di dalam forum Zoom gitu ya. Jadi tidak ada sebelumnya, jadi kita kerjakan di ruang ini dengan ketentuan waktu serta nanti langsung bisa dikumpulkan begitu. Jadi nanti Bu Widya akan memberikan link untuk pengumpulan ya. Nanti teman-teman bisa mengumpulkan lewat link. Yang sudah mengumpulkan bisa keluar dari room begitu ya. Sehingga nanti Ibu tahu siapa yang sudah dan siapa yang belum. Tuh. Termasuk mungkin bahwa pada hari ini memang mungkin tidak ada maksud saya ada yang memang hanya namanya saja tetapi tidak hadir. Jadi biar saya juga tahu sebetulnya seperti apa dari mereka. Karena penilaian dari Ibu pun gitu ya. Kalau walaupun hadir di sini tetapi setiap dipanggil tidak ada, Ibu juga tidak akan bisa memberikan nilai seperti bagi teman-teman yang hadir dan aktif di ruangan ini gitu ya. Kan tidak mungkin Ibu bisa memberi nilai dengan ketentuan bahwa mereka tidak hadir, hanya naruh nama ditinggal, tidak tahu kemana kan gitu. Sementara teman-teman yang ada di sini ya semua aktif. Nah, itu yang Ibu tidak inginkan ada kesalahan penilaian Ibu, maksud Ibu begitu. Supaya nilainya nanti takutnya karena namanya ada, absennya masuk, kan Ibu beri nilai sesuai dengan kriteria bahwa memang hadir gitu ya. Nah, ini yang Ibu tidak inginkan di situ. Pasti ada perbedaan gitu, walaupun mungkin di sini muncul namanya, tetapi untuk UAS minggu depan itu karena Ibu buat memang dalam forum supaya teman-teman yang memang hadir pasti bisa mengerjakan gitu ya, yang selalu aktif gitu. Tetapi kalau hanya nama aja kemungkinan juga bisa tidak mengerjakan. Nah, itu yang Ibu maksudkan. Sehingga nanti biar nilainya memang bisa maksimal buat teman-teman yang memang hadir dan aktif. Itu terutama di situ. Nah, baik, Mbak Maja sudah mendapatkan jawaban? Baik, Ibu. Ya, Ibu. Terima kasih. Oke, Pertanyaan silakan. dari Mbak Erna, itu apakah ada contoh penerapan opsi ya? Kalau di Indonesia itu ada, itu di contohnya itu PT Astra Internasional. Nah, ini itu biasanya perdagangan dalam kontrak opsi sahamnya itu ditawarkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi terus ada kemudian PT Bank Sentral Asia itu juga memberikan kepada investor itu alat lindung nilai. Jadi termasuk dalam opsi juga dia memakai opsi juga di situ. Nah, kemudian ada kalau nggak salah program opsi saham karyawan. Biasanya itu di perusahaan startup itu yang di dalamnya itu ada Gojek, Tokopedia. Itu biasanya itu memberikan opsi saham kepada karyawan sebagai insentif. Mungkin itu Kak Iya, oke, Erna. Kak Maja, terima kasih jawabannya sangat bagus, sangat relevan dan Terima kasih. aku bisa bisa paham gitu ya dengan contoh-contohnya yang tadi. Terima kasih ya Kak Maja. Terima kasih Kak. Terima kasih, ini Mbak Maja luar biasa ini. Dikerjakan sendiri, disampaikan sendiri. Semuanya lengkap. Iya, Ibu.
Jadi Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok ya, 6. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. ya, makasih Mbak Maja. Apresiasi yang luar biasa buat Mbak Maja malam hari ini ya. Aku mau tanya, Bu. Keren, Kak, keren. Terima kasih, Kak. Makasih Mbak Maja. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman gini, yang namanya opsi itu ya, karena memang opsi itu berkaitan dengan investasi ya, di mana investasi tentu saja ada kekurangan dan ada kelebihannya masing-masing gitu ya. Nah, perusahaan yang melakukan itu sebetulnya banyak banget perusahaan ya. Artinya memang sudah masuk di bursa efek. Nah, yang ada di sana itu bahkan ratusan, itu bahkan lebih. Nah, tetapi yang lebih expert dari kesekian itu yang rutin melakukan suatu laporan keuangan yang ada itu hanya masuk di 45 perusahaan atau bisa dikatakan LQ45. Itu adalah 45 perusahaan yang memang expert. Artinya 45 ini rutin memberikan laporan setiap 3 bulan sekali mereka mesti memasukkan data-datanya. Gitu ya. Jadi data-data itu akan dikirim ya setiap 3 bulan sekali itu dikirim. Nah, sehingga di sini pihak BI pasti akan memantau. OJK juga ikut memantau, gitu ya. Dari pihak BII akan memantau karena ini berkaitan dengan BII ya, berkaitan dengan saham gitu ya. Nah, saham-saham yang lain gitu yang artinya mereka itu juga mengirim tetapi tidak masuk pada LQ45 itu adalah saham yang tidak rutin. Jadi mereka kadang mengirim, kadang tidak. Nah, itu maka mereka tidak bisa dimasukkan pada saham LQ45 karena di sini kurang bisa dipercaya oleh masyarakat karena tidak rutin. Nah, teman-teman bisa juga mengambil penelitian di sana. Jadi misalnya teman-teman ingin mengambil berkaitan dengan materi keuangan. Ya, nantinya mungkin teman-teman pasti akan membuat skripsi. Nah, skripsi itu bisa diambil dari sana jika memang mengambil dari sisi keuangan. Nah, jika diambil dari sana, kalau teman-teman mengambil dari LQ45, maka di situ datanya akan tercatat lengkap. Jadi, laporan keuangan yang ada itu sudah ada di situ. Mau diambil berapa tahun pun ada datanya. Karena rutin. Biasanya kita kalau melakukan penelitian, paling tidak itu kalau untuk kalangan S2, S3 itu ya setidak-tidaknya minimal 5 tahun ke belakang yang diambil. Nah, tetapi kalau teman-teman S1 mungkin masih bisa mengurangi, mengambil dari 2-3 tahun lah, mungkin masih bisa. Jadi tidak sebanyak 5 tahun. Tetapi kalau mau mengambil 5 tahun pun tidak ada masalah, karena memang itu lebih bisa melihat kondisi bagaimana perkembangan perusahaan. Artinya perusahaan itu dalam kondisi tahun pertama misalnya baik, tahun kedua ada penurunan, tahun ketiga naik kembali misalnya. Itu akan nampak di sana. Jadi bisa dicek kembali, bisa dilihat kembali bagaimana perkembangan perusahaan. Sehingga jika seseorang itu melakukan investasi pada perusahaan tersebut, itu ya bisa dikatakan terpercaya. Ya kita percaya karena memang kondisinya rutin memberikan suatu laporan keuangan. Apalagi jika seseorang ingin berinvestasi dengan jumlah yang sangat besar, ya itu pasti akan langsung berhubungan dengan perusahaan. Bisa melihat nilai laporan keuangannya. Nah, kalau nilai laporan keuangannya memang bagus, rutin ada, pembagian dividen pun lancar,
maka seseorang itu tidak akan ragu lagi untuk berinvestasi. Dan perusahaan tidak perlu mencari-cari investor, karena investor akan datang sendiri ke sana untuk ikut bergabung di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu adalah bagian daripada opsi karena berkaitan dengan saham. Sementara opsi sendiri itu merupakan suatu kegiatan di mana investor itu untuk meminimalisir. Jadi risiko-risiko yang ada, naik turunnya harga, itu kan bisa mempengaruhi nilai investasi. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi kalau di sini itu berkaitan dengan trading gitu ya, itu adalah investasi-investasi yang tidak terlalu besar, langsung ngambil dari bursa yang ada gitu ya. Jadi melakukan trading sendiri. Mungkin teman-teman pernah mendengar berkaitan dengan forex misalnya, atau saham-saham yang lain seperti reksadana, kemudian ada BFI, nah, ada Victory. Nah, itu adalah berkaitan dengan saham yang bisa kita lakukan sendiri dengan nilai yang tidak terlalu besar. Jadi kalau kita langsung terjun misalnya seperti ke Victory, maka mereka bisa melakukan kita berinvestasi minimal 5 juta bisa. Nah, tetapi kalau kita seperti itu ya kita harus melihat dulu kondisinya. Bagaimana proses naik turunnya saham. Kita harus selalu mengamati supaya artinya tidak mengalami suatu kerugian. Nah, itu berkaitan jika kita berinvestasi secara langsung. Atau kita bisa berinvestasi ke reksadana. Reksadana juga ada saham, ya, ada obligasi di sana. Nah, ada yang risikonya lebih kecil. Jadi kalau ke Victory risikonya lebih besar, kalau ke reksadana ada yang lebih kecil. Kita ingin berinvestasi tanpa melakukan kegiatan apapun, ya kita hanya menaruh dana kita, itu bisa kalau di reksadana. Tetapi kalau di misalnya Victory tadi, itu tidak bisa, kita harus ada melakukan sendiri atau melalui pialang, melalui seseorang untuk membantu prosesnya. Tetapi kalau kita melakukan dengan meminta tolong orang lain, ya tergantung dari kepercayaan kita. Apakah kita percaya 100% kepada orang tersebut? Kira-kira amanah enggak orang tersebut gitu ya? Apakah bisa dipercaya keuntungan kita itu pasti kita terima? Dan mereka juga meminta jasanya. Mereka meminta jasa berapa? Nah, itu disepakati sejak awal sehingga ada yang meminta sekian persen misalnya. Ya, berarti jasanya dibagi tadi antara investor dan yang membantu proses tradingnya tadi. Nah, itu adalah bagian-bagian daripada opsi tadi ya, karena opsi itu adalah mencari, melihat kondisi, meminimalkan risiko. Jadi kita harus melihat bahwa mana yang kira-kira risikonya kecil, ya kita ambil. Kita mau beli saham, kita ambil dulu, kita lihat, cek di mana jam antara luar negeri dan Indonesia tidak sama. Sehingga harus menyesuaikan. Kalau katakanlah di Indonesia itu tengah malam, nah mungkin di sana adalah pagi. Nah, itu yang harus disesuaikan karena ada perbedaan jam. Perbedaan jam bervariasi. Ada yang sampai 4 jam, ada sampai 5 jam, ada yang 1 jam, 2 jam gitu ya. Jadi ini akan menyesuaikan masing-masing negara. Sehingga jika kita melakukan trading sendiri, mungkin kita bisa bangun tengah malam untuk melihat. Nah, tetapi kita juga harus memantau kira-kira di jam pagi hari atau malam hari, katakanlah malam hari di luar, gitu ya, itu adalah saatnya kita membeli. Karena apa? Karena adalah di situ masih pada nilai penutupan. Jadi resikonya sangat kecil.
ya, saat penutupan. Mereka penutupan kita beli. Tetapi di saat mereka mulai buka kembali, jadi di luar itu sudah pagi, mulai beraktivitas, maka kita hanya memantau melihat kenaikan harga saham. Karena di sini posisinya jamnya sudah berbeda. Sehingga di saat kenaikan itulah pada saatnya kita harus menjual saham kita. Nah, kalau kita menggunakan seseorang untuk membantu, nah harus ada perjanjian kesepakatan keduanya di saat sebelum menjual harus memberitahu kepada kita yang investasi tadi. Ya, misalnya katakanlah walaupun nilainya hanya 5 juta, 10 juta misalnya, tetapi kalau diberitahu, oh ini jam sekian kenaikannya ada sekian rupiah, mau dijual atau dibeli misalnya. Oh jual aja, sudah ada kenaikan misalnya, ya silakan dijual. Nah, ada penyampaian seperti itu supaya tidak dipersalahkan oleh pihak investornya. Karena investor kalau tidak tahu, tiba-tiba pialangnya tadi atau yang membantu tadi langsung menjual, langsung membeli misalnya. Tetapi kalau ada risiko kerugian, baru memberitahu kepada pihak investor. Nah, ini kan tidak adil namanya, gitu ya. Karena apa? Karena bisa terjadi pihak investor ini merasa dirugikan dan tidak terima dengan kondisi. Nah, itu sering terjadi di beberapa tempat berkaitan dengan seperti yang saya sampaikan tadi, ada Victory, ada apa itu, Best Profit. Nah, itu kan sering terjadi juga permasalahan hal seperti ini karena tidak melakukan sendiri, meminta tolong kepada tenaga kerja yang ada di sana. Nah, sementara mereka tidak memberitahu kondisi-kondisi perkembangan yang ada. Jadi memberitahunya lambat. Sudah sekian hari baru dilaporkan. Nah, sehingga pihak investor ini merasa dirugikan. Nah, inilah yang akan menjadi suatu permasalahan di kemudian hari akhirnya. Karena adanya permasalahan-permasalahan yang timbul. Karena ada kerugian yang besar. Karena seperti di Victory itu, ya minimal 100 juta. Jadi tidak sedikit. Tetapi dari 100 juta, itu tidak keseluruhan yang digunakan kalau pada awal-awal. Pada awal itu hanya 10-20 juta yang digunakan untuk jual beli sahamnya. Ya. Sisanya ya disimpan oleh mereka. Nanti kalau misalnya katakan ada loss, mereka mengambil lagi untuk nambah lagi, jalan lagi. Mengambil lagi untuk jalan lagi. Nah, inilah yang harus dikomunikasikan antara investor dan pihak yang membantu tadi, supaya tidak ada miss di belakang hari. Misalnya terjadi kerugian sering terjadi rugi. Kemudian dana yang dari 100 tadi diambil 10, lama-lama kan pasti habis juga. Nah, kalau sudah habis, kemudian mau komplain kemana lagi? Nah, disinilah akan menjadi suatu permasalahan besar terhadap pihak perusahaan, investor maupun juga pihak yang membantu tadi. Nah, ini kalau bisa jangan sampai terjadi seperti itu. Itu kalau memang tidak melakukan sendiri. Tapi kalau kita melakukan sendiri, ya karena kita tahu sendiri, waduh rugi sekian, ada berhenti dulu deh. Nah, itu kan aman. Jadi kan kita mencari aman, gitu ya. Jadi antara risiko-risiko yang terjadi tadi, dari pihak opsi tadi, ya, dari pihak tradingnya atau investornya, gitu ya. Ini perlu diperhatikan supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Karena opsi ini yang bersangkutan dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Jadi perjanjian untuk melakukan satu kegiatan trading tadi. Ya, jadi ada perjanjiannya. Ya, jadi opsi ini merupakan aturan yang ada gitu ya. Jadi perjanjian yang ada antara kedua belah pihak tadi berkaitan dengan adanya proses jual beli sahamnya, kemudian dengan istilah-istilah call, dengan istilah
pet, dan lain-lain. Nah, itu merupakan suatu kegiatan yang memang harus dipahami betul. Kalau kita memang belum memahami secara baik, lebih baik menggunakan simulasi dulu. Jadi tidak melakukan secara langsung dana kita. Jadi mintalah untuk simulasinya dulu. Jadi belajar lewat simulasi. Jika dari simulasi ini sudah dipahami, oh berarti caranya jual jam sekian, ini saya waktunya jual, jam sekian saya waktunya beli. Oh kalau sudah naik sekian berarti bisa saya lepas untuk saya jual. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Dengan simulasi mungkin kita bisa mencoba, oh hari ini ada keuntungan sekian rupiah, besok dicoba lagi dengan keuntungan sekian rupiah. Oh ternyata semakin hari keuntungannya semakin naik. Berarti saya sudah lebih bisa memahami, gitu ya. Nah, kalau seperti ini silakan dananya digunakan secara langsung biar dapat untung secara langsung. Tetapi kalau belum ya lebih baik simulasinya dulu. Itu lebih baik. Di kampus kita ada juga galeri investasi, bisa juga berinvestasi. Tapi kalau di galeri investasi itu dananya sangat minim. Jadi kalau mahasiswa itu boleh dari 100.000 dulu mencobanya. Tetapi juga bisa menggunakan simulasi dulu juga boleh. Jadi daftar, kemudian memasukkan dana 100.000 dulu, silakan disimpan dulu di dalam situ, tidak usah digunakan. Mintalah simulasi untuk membantu proses kita supaya belajarnya lebih memahami. Nah, setelah paham, barulah dana yang 100.000 tadi digunakan. Nah, mau seperti itu juga boleh. Karena kalau di sini kan memang dananya bisa dimulai dari kecil karena berkaitan dengan mahasiswa, gitu ya. Tetapi kalau yang memiliki dana seperti teman-teman karena sudah bekerja semua, mau 500.000 misalnya, boleh 500.000 dulu. Enggak apa-apa. Jadi namanya belajar ya, bertahap gitu. Nah, boleh. Nah, itu kembali kepada kita sebagai investor ya. Kalau kita mau rutin ingin mendapatkan ya silahkan. Atau kita akan memilih apa ya, saham yang syariah misalnya. Boleh, di sana juga ada saham syariah gitu. Obligasi syariah juga ada gitu ya. Tergantung dari kita. Kita mau yang konvensional atau mau yang syariah. Kalau kita lebih serk yang syariah ya kita ngambil yang syariah aja. Tapi kalau misalnya takut oh syariah itu kok untungnya kok kecil, ya memang untungnya lebih kecil dibanding konvensional. Kalau pingin yang cepat ya konvensional. Nah itu adalah gambaran-gambaran dari mana proses dari trading atau proses dari jual beli saham, berinvestasi sebagai investor muda. Ya itu tinggal kita aja maunya seperti apa. Tapi kalau kita tidak menginginkan pun ya nggak ada masalah. Kan kita di sini hanya untuk mengetahui proses bagaimana sih sebenarnya gitu. Misalnya untuk belajar aja lah, untuk coba-coba dulu lah misalnya. Boleh saja gitu ya, namanya kita belajar. Paling tidak kita mengetahui bagaimana sih dunia investasi itu. Bagaimana sih dunia obligasi. Bagaimana saham yang beredar ya. Bagaimana kalau orang yang memiliki perusahaan-perusahaan besar itu dengan investasi yang seperti apa ya. Mereka berbeda. Kalau perusahaan besar kita membeli saham mereka ya berbeda bisa secara langsung. Karena jumlahnya juga besar. Misalnya kita berinvestasi kerjasama dengan jumlah yang ber-MM, nah itu berbeda. Kita nggak perlu lewat trading kalau ber-MM. Kita langsung aja ke perusahaannya. Nah, tapi kalau kita lewat trading ya nggak mungkin kita mau ber-MM dimasukkan trading. Kalau sampai habis ya nangis kita. Pusing. Nah, itu yang menjadi gambaran tema kita pada malam hari ini.
ini sudah hampir setengah 9, kita tadi tidak istirahat ya, kita tadi langsung karena memang materi kita yang seharusnya memang masih ada, tetapi karena ketidakhadiran dari teman-teman, maka di sini hanya satu materi. Kemudian terima kasih banyak tadi Mbak Maja sudah memberikan presentasinya, sudah menjawab semua dari pertanyaan teman-teman gitu ya. Pertanyaan juga cukup banyak dari semua tadi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Bahkan tidak ada teman kelompok yang menemani gitu ya. Luar biasa gitu. Baik, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan juga di malam hari ini. Kita akan nyambung di minggu depan. Sementara kita minggu depan adalah proses UAS. Jadi tolong teman-teman yang sudah ada di sini minggu depan bisa hadir sehingga bisa mengerjakan dengan baik. Kalau yang tidak hadir, yang saya panggil juga tidak ada ya, ya sudah berarti ya kita lewati begitu saja sudah. Nanti kita tinggal menyesuaikan absensi dari teman-teman semua di setiap pertemuan. Saya lihat yang aktif ya ini sepertinya memang, yang lain kurang gitu ya, enggak apa-apa. Artinya kan pasti mendapatkan materi yang lebih baik gitu ya bagi kita yang sudah hadir, tahu semua materi yang ada gitu ya. Yang tidak hadir ya tentu saja tidak mendapatkan ilmu kan begitu. Nah, jadi itu yang bisa saya berikan. Saya kembalikan ke Bu Widya. Bu Widya silakan. Mungkin ambil dokumentasi juga Bu Widya. Baik, Bu Ida. Terima kasih atas pemaparannya. Itu ya teman-teman, kita sudah tidak terasa nih menjelang akhir sesi. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bu Ida. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Baik. Boleh kalau misalkan mau foto bersama dulu ya. Silakan. Beberapa meeting sudah saya foto sih, cuman boleh kalau mau di akhir sesi ini kita foto bersama. Silakan dinyalakan kameranya. Satu, dua, tiga, cheese. Satu lagi. 3, 2, 1, cheese. Lagi 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Nah, udah banyak sekali nih ya. Baik, itu terima kasih Bu Ida dan terima kasih teman-teman. Kita bertemu di Jumat depan dengan pertemuan terakhir. Kita tutup dulu dengan berdoa ya, semoga apa yang sudah kita jalankan hampir 1 semester ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, berdoa selesai. Terima kasih, saya Bu Widya dan Bu Ida mohon pamit. Kita bertemu Jumat depan. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Jangan lupa tetap mengisi review ya teman-teman ya. Jadi aktivitas rutin mengisi review selama perkuliahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya. Terima Terima kasih kasih. Bu Ida. Semuanya tetap sehat sampai Semangat, di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.